Baik, kembali lagi di channel Quick Story. Apa kabar teman-teman semuanya? Yang jelas dalam keadaan sehat ya. Mari kita simak informasi sebagai berikut. Penghapusan honorer bukan instruksi pusat. DPR dan APKASI bersikap tegas. Baik, kembali lagi di channel Quick Story. Pada kesempatan kali ini kita akan memberikan informasi terbaru seputar tenaga honorer. Informasi ini kami kutip dari laman website cpnn.com. Informasinya yaitu penghapusan honorer bukan instruksi pusat. DPR dan APKASI bersikap tegas. Simak informasinya baik-baik. cpnn.com Jakarta, penghapusan honorer bukan instruksi pusat. Bahkan sampai saat ini, pembahasan penyelesaian tenaga non-aparatur sipil negara non-ASN masih berproses. Oleh karena itu, setiap kepala daerah diimbau tidak melakukan PHK massal. Anggota Komisi 2 DPR RI, Hugua, memastikan pemerintah tidak akan mungkin menghapuskan honorer, sebab tidak semua Pemda memiliki kemampuan fiskal untuk membayar gaji dan tunjangan ASN. Tidak akan ada penghapusan honorer. Honorer itu akan selalu ada dari masa ke masa, kata Hugua kepada cpnn.com Minggu 12 Februari 2023. Jika pemerintah mengeyel melakukan penghapusan honorer, lanjutnya sama artinya melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Mantan Bupati Wakatobi 2 periode ini juga yakin pemerintah tidak ingin ada polemik yang mengganggu stabilitas negara di tahun politik ini. Mengangkat 2,7 jutaan honorer hasil pendataan PKN tahun 2022 menjadi ASN memang sulit bagi pemerintah. Makanya sangat tidak mungkin dihapuskan mereka itu, tegasnya. Mengenai fakta sejumlah Pemda yang telah melakukan PHK bahkan sejak awal 2022, menurut Hugua terlalu berlebihan. Jangan sampai kebijakan itu hanya untuk memasukkan pendukungnya yang baru. Sudah rahasia umum, ujar Hugua, perekrutan honorer baru hanya untuk kepentingan politik dan itu melanggar undang-undang. Saat ini Komisi 2 DPR RI menunggu hasil pembahasan pemerintah terkait penyelesaian honorer. Secara terpisah, Wakil Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI, Ahmed Zaki Iskandar, menyampaikan sikapnya terhadap wacana penghapusan honorer. Menurut Zaki, kebijakan tersebut harus dipertimbangkan lebih matang lagi. Kedudukan honorer di daerah lanjutnya masih sangat dibutuhkan, apalagi untuk bidang tertentu, tidak hanya guru, tenaga kesehatan, dan penyuluh, tetapi juga tenaga teknis lainnya. Nggak bisa gegabah mengambil kebijakan penghapusan honorer. Harus ada pertimbangan matang dan hati-hati, karena menyangkut hajat hidup orang banyak, kata Bupati Tangerang ini. Dia mengungkapkan masalah honorer itu juga menjadi salah satu pokok pembahasan dalam rapat koordinasi Kemenpan RB, PKN, dan Asosiasi Pemda pada 18 Januari 2023. Menurut Bupati Zaki, sampai saat ini belum ada keputusan final mengenai kebijakan apa yang akan diberikan untuk seluruh honorer, sebab setiap kebijakan implikasinya pada anggaran. Masih ada rapat pembahasan lanjutan, namun kami akan memperjuangkan nasib honorer apabila mereka sudah bekerja bertahun-tahun, ucapnya. Ditanya apakah fokusnya hanya pada jabatan guru, nakes, dan penyuluh, Bupati Zaki menegaskan semuanya diperjuangkan termasuk tenaga teknis, administrasi, dan lainnya. Satpol PP, petugas kebersihan, tenaga pendidikan, teknis, administrasi, dan jabatan lainnya kami perjuangkan, ucapnya. Untuk diketahui, 3 kali rekrutmen P3K 2019, 2021, 2022, pemerintah pusat hanya fokus kepada guru, nakes, dan penyuluh. Jabatan tenaga teknis, administrasi, dan lainnya tidak tersentuh kebijakan. Memang tenaga teknis administrasi ini bisa ikut seleksi P3K 2021 dan 2022, tetapi tanpa afirmasi. Berbeda dengan guru yang 3 kali mendapatkan afirmasi, sedangkan nakes hanya P3K 2021 tidak diberikan kebijakan khusus untuk honorer. Kebijakan tersebut membuat honorer tenaga teknis administrasi protes. Mereka berontak dan meminta keadilan kepada pemerintah. Demikian informasi yang bisa kami share, semoga bermanfaat, tetap semangat dan berpikir positif. Terima kasih atas perhatiannya, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.